Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umuru diyawaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Untuk pertama sekalinya, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat masih diberi kesehatan pada saat ini. Selawat beriringan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yakninya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, adapun tujuan saya pembuatan video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas dari administrasi pendidikan, di mana sini saya akan menjelaskan tentang akreditasi lembaga pendidikan. Nah, apa aja yang kita bahas dalam akreditasi lembaga pendidikan ini? Nah, yang pertama ada apa itu akreditasi, apa itu pengertiannya. Yang kedua, nah apa tujuan dari akreditasi ini. Yang ketiga, apa-apa saja prinsip-prinsip dari akreditasi sekolah ini. Yang keempat, ada mekanisme akreditasi. Yang kelima, ada dampak akreditasi sekolah terhadap peningkatan kinerja sekolah. Nah, itulah inti pokok bahasan yang akan kita bahas pada halaman berikutnya. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian dari administrasi. Pengertian dari akreditasi. Nah, akreditasi itu apa? Akreditasi adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional atau Basnas, atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah BAN-S-M, yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkatan kelayakan. Nah, itulah pengertian dari akreditasi. Selanjutnya, nah, apa saja tujuan dari akreditasi ini? Di sini saya menyebutkan ada 4 akreditasi. Tujuan dari akreditasi ini, yang pertama yaitu memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan SNI, Standar Nasional Pendidikan. Poin yang kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. Yang terakhir, agar pihak luar, pengguna jasa pendidikan mengetahui mutu sekolah di mana mereka belajar, orang tua mengetahui mutu dan reputasi di mana anak mereka belajar. Nah, itulah tujuan dari akreditasi ini. Ada 4 yang saya cantumkan dalam PPT ini. Kita masuk poin selanjutnya. Nah, apa-apa saja prinsip dari akreditasi ini? Prinsip-prinsip yang dijadikan dalam pijakan melaksanakan akreditasi sekolah atau madrasah adalah ada objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita masuk ke objektif. Objektif, akreditasi sekolah atau madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditujukan oleh suatu sekolah madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini, berbagai aspek terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Nah, yang kedua, prinsipnya yaitu komprehensif. Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja, tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Nah, prinsip yang ketiga apa? Yaitu adil. Adil dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah atau madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah atau madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial, budaya, dan tidak memandang status sekolah baik negeri ataupun swasta.
Nah, prinsip yang keempat apa? Yaitu transparan. Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal, serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. Nah, poin selanjutnya apa? Yaitu accountable. Accountable maksudnya pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Poin yang terakhir yaitu profesional pelaksanaan akreditasi. Pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Nah, itulah dari prinsip-prinsip dari akreditasi. Kita masuk yang selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu apa mekanisme dalam pemberian akreditasi sekolah atau madrasah ini. Nah, ketentuan akreditasi pada program atau satuan pendidikan formal adalah akreditasi di SD, MI, SDLB, SMP, MTS, SMPLB, dan SMA, MA, SMA, LB diberlakukan untuk satuan pendidikan. Sedang poin yang kedua, akreditasi di SMK, MAK diberlakukan untuk program keahlian sesuai nama program keahlian pada Permendiknas nomor 40 tahun 2008 tentang standar sarana SMK bagi program keahlian yang memiliki lebih dari satu kompetensi keahlian. Akreditasi tetap dilakukan pada program keahlian dengan menilai seluruh kompetensi keahlian. Yang selanjutnya, sekolah atau madrasah yang mengusulkan untuk diakreditasi ini harus memenuhi persyaratan. Apa aja persyaratannya? Yang pertama, memiliki surat keputusan pendirian atau operasional sekolah atau madrasah. Yang kedua, memiliki peserta didik pada semua tingkat kelas. Yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, melaksanakan kurikulum yang berlaku, dan yang terakhir adalah telah menamatkan peserta didik. Nah, di sini saya kutip dari Nur Rahmin. Mekanisme dari akreditasi sekolah ini adalah yang pertama, penyusunan rencana jumlah dan alokasi sekolah. Yang kedua, pengumuman secara terbuka kepada sekolah. Poin yang ketiga, pengusulan daftar sekolah. Yang keempat, pengiriman perangkat akreditasi ke sekolah. Yang kelima, pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pendukung. Dan selanjutnya, penentuan kelayakan visitasi. Poin selanjutnya, penugasan tim asesor. Apa itu tim asesor? Yaitu tim yang akan mengakreditasi di sekolah tersebut. Poin selanjutnya, pelaksanaan visitasi. Asesor melakukan visitasi dengan cara klarifikasi. Poin selanjutnya, verifikasi hasil dari visitasi asesor. Yang selanjutnya, penetapan hasil akreditasi sekolah. Nah, poin yang selanjutnya, penerbitan sertifikat berdasarkan hasil akreditasi yang ditetapkan melalui rapat pleno. Poin yang terakhir adalah pelaporan hasil akreditasi yang akan dilaporkan ke berbagai pihak. Nah, itulah mekanisme dari pemberian akreditasi sekolah atau madrasah. Kita masuk poin yang terakhir atau pembahasan terakhir kita, yaitu dampak dari akreditasi sekolah terhadap peningkatan kinerja sekolah. Dampak akreditasi sekolah dalam peningkatan kinerja sekolah menunjukkan hal yang signifikan. Dengan adanya akreditasi sekolah mengharumkan stakeholder yang ada di dalam suatu sekolah, menyiapkan segala sesuatu bentuk perangkat yang dinilai untuk memenuhi kriteria seperti yang diharapkan. Adapun dampak yang lain dapat berupa dampak yang bersifat positif dan dampak yang berakibat negatif. Yang pertama kita bahas dari dampak positifnya. Apa saja dampak positif dari akreditasi sekolah ini? Nah, yang pertama adalah tumbuhnya kesadaran dari warga sekolah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, baik kepala sekolah, guru, staf, TU, siswa, dan komite sekolah. Poin yang kedua, tumbuhnya kesadaran dari warga sekolah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam proses akreditasi. Poin yang terakhir adalah tumbuhnya kebanggaan dari segenap warga sekolah dan mempertahankan hasil akreditasi apabila telah memperoleh yang terbaik, misalnya terakreditasi A.
Selanjutnya, apa dampak negatif dari akreditasi ini? Yang pertama, peningkatan kinerja dari komponen sekolah hanya sebatas ketika akan dilakukan akreditasi, sementara setelah selesai akan kembali seperti semula. Poin yang kedua, adanya berbagai macam rekayasa data yang hanya sekedar untuk memenuhi penilaian, sementara pada proses yang sebenarnya tidak dilakukan seperti dalam pembuatan bukti-bukti fiksi. Poin yang terakhir, yaitu status akreditasi kurang membawa pengaruh bagi pembinaan sekolah karena hanya sekedar member status dan label. Nah, itulah dampak dari akreditasi sekolah ini. Ada dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, dari penjelasan saya dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya akreditasi adalah pengakuan atau penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan telah diakui oleh negara, di mana akreditasi ini dilakukan oleh tim asesor. Siapa itu tim asesor? Yaitu tim yang telah diakui oleh negara, tim yang menilai kepada suatu sekolah. Nah, dan prinsip-prinsip akreditasi ini ada prinsip objektif, prinsip komprehensif, adil, transparan, dan akuntabel dan profesional. Nah, dampak dari akreditasi ini pasti ada dampak negatif dan juga dampak positifnya yang telah saya paparkan sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.